Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi, ayah dari Kenara-chan, pemilik channel catatan harian Kenara. Video kali ini kita akan Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan virus corona di Jepang dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang. Dan seperti kita ketahui bahwa virus corona ini masuk di Jepang sejak tanggal 16 Januari 2020 dan per tanggal 27 Maret kemarin kasus yang sudah dilaporkan itu ada 1.322 kasus dan 15 kasus diantaranya adalah kasus ketika pemerintah Jepang mencarter pesawat untuk menjemput warga mereka yang ada di China, dan kita tahu bahwa berita ini sempat viral di Indonesia. Dan sampai sekarang ada 1.387 kasus dengan kasus kematian 46 kasus. Sedangkan untuk sebaran di tiap provinsi yang tertinggi yang memiliki kasus tertinggi itu ada di Hokkaido, Hyogo, dan Kyoto, Tokyo. Dan untuk sementara di prefektur yang kami tinggali itu masih ada satu kasus di Kagawa Prefecture. Namun demikian, upaya pemerintah sangat luar biasa di sini untuk membendung kasus corona ini, meskipun hanya ada satu kasus dan itu hanya sekitar seminggu lalu terkonfirmasi ada satu kasus. Namun kegiatan-kegiatan seperti berkumpul, kemudian acara-acara di kampus, universitas yang melibatkan banyak massa itu betul-betul ditiadakan untuk sementara atau suspend untuk sementara. Bahkan kita tahu bahwa di Jepang ini sangat banyak festival, dan ini adalah musim dari festival sebenarnya karena sekarang Hanami, dan kita tahu juga bahwa pada saat Hanami ini adalah puncak dari terbukanya kerang wisata Jepang, karena banyak sekali orang yang mau masuk ke Jepang untuk melihat cherry blossom atau sakura sedang mekar. Dan ini pastinya sangat berdampak kepada ekonomi Jepang itu sendiri. Dan apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang? Per tanggal 27 Maret kemarin ternyata Jepang menambah list negara yang visanya tidak dikeluarkan, dan salah satu negara yang termasuk itu adalah Indonesia per 27 Maret kemarin. Jadi sangat besar, sangat berat untuk mendapatkan visa untuk masuk ke Jepang. Kecuali teman-teman yang sudah punya visa menetap di Jepang untuk lama dan bisa kembali ke Jepang, mungkin prosesnya bisa untuk masuk kembali ke Jepang. Kemudian untuk kebijakan ekonomi, seperti kita ketahui bahwa ini sangat berdampak kepada ekonomi di seluruh dunia, tidak hanya Jepang, Indonesia juga tentunya. Dan pihak oposisi Jepang mengklaim bahwa kemungkinan besar Jepang akan kembali mengalami krisis ekonomi yang berat seperti yang pernah memukul Jepang pada tahun 2008 silam. Dan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Abe yaitu untuk memberikan suntikan siraman dana kepada masyarakat Jepang. Pada berita ini dikatakan akan memberikan 12.000 yen per orang. Akan diberikan 12.000 per orang. Namun beberapa ini belum fix, karena ternyata katanya dari masyarakat Jepang sendiri banyak yang protes. Bahkan ada yang meminta sampai hingga 200.000 yen atau setara sekitar 25 juta rupiah per orang. Dan untuk situasi saat ini
sebenarnya di Jepang tidak sewas-was dulunya, karena dulunya mungkin kita mengetahui bahwa Jepang adalah negara dengan kasus terinfeksi virus corona terbesar di dunia setelah China. Dan kita lihat peringkat Jepang ini perlahan menurun melampaui negara-negara yang sebelumnya tidak terinfeksi kasus corona. Mungkin karena ini adalah upaya yang luar biasa oleh pemerintah Jepang untuk membendung virus corona itu sendiri. Dan di sekitar kami sebenarnya orang yang bermasker itu sudah sangat kurang. Di belakang mungkin kita melihat orang bermasker, tapi di sekitar kami sudah kurang untuk orang yang menggunakan masker. Kita tahu bahwa Jepang sangat ketat dalam memberikan aturan, sehingga memang masih membatasi perkumpulan-perkumpulan, meskipun kalau kita sendiri mungkin sudah merasa bahwa Jepang sudah lumayan aman dibandingkan negara lain untuk kasus corona sendiri. Dan pertanyaan ini khusus untuk menjawab teman-teman, apakah Hanami dilarang di Jepang selama Covid ini? Salah satu berita yang dilansir di sini bahwa pemerintah gagal untuk menghimbau warganya untuk tidak melaksanakan Hanami karena pesona sakura ini sangat luar biasa. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan tentang pertanyaan beberapa orang teman yang katanya di Jepang orang masih tetap untuk dipaksa untuk bekerja meskipun kondisi tidak aman, dan kami mengkonfirmasi bahwa berita itu tidak benar, karena di Jepang sebenarnya terutama di Tokyo yang banyak kasus infeksi coronanya itu sudah working from home sejak lama untuk beberapa institusi tentunya, dan bukan untuk semua institusi. Namun pemerintah Jepang juga sangat memberi surat himbauan kepada seluruh instansi perusahaan tentang tentang penyamaan hak atau equality untuk semua pekerja, baik itu pekerja Jepang maupun pekerja non Jepang. Jadi mereka sangat adil untuk memberikan hak-hak kepada pemerintah, kepada seluruh pekerja. Jadi mereka sangat melindungi keselamatan pekerja tentunya. Jadi sebenarnya di Jepang, kembali lagi kami katakan bahwa di Jepang tidak ada pelarangan besar-besaran dari pemerintah, namun semua institusi mendengarkan himbauan dari pemerintah. Semua institusi dan warga sangat tinggi, jadi pemerintah sepertinya tidak perlu menekan begitu keras, dan kembali ke kesadaran warga masing-masing untuk menahan diri, untuk berkumpul, untuk mensuspend beberapa event agar penyebaran corona ini bisa dihindari. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga corona ini segera berlalu dan perekonomian kita di Indonesia, Jepang kembali bangkit seperti sedia kala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Harian Kinara, dan saya Adi, ayah dari Kinara-chan, pemilik channel Catatan Harian Kinara. Dan pada video kali ini pada tanggal 16 Januari, dan beberapa pasien pertamanya itu berasal dari penumpang kapal pesiar Princess Diamond, dan beberapa diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dan kita tahu pada saat itu Jepang menjadi negara nomor 1 dengan penderita virus corona yang terbesar di dunia setelah China. Jadi pada saat itu Jepang menjadi negara yang diantisipasi, dan beberapa diantisipasi karena ditemukan banyak COVID-19.
Pertanggal 27 Maret kemarin, jumlah kasus coronavirus di Jepang itu sudah mencapai 1.400. Meskipun kita tahu bahwa Jepang adalah tuan rumah untuk Olimpiade musim panas tahun 2020 atau Tokyo Olympics, dan itu sudah dikonfirmasi akan diundur pada tahun 2021. Dan pastinya ini akan berakibat besar untuk ekonomi Jepang sendiri. Bahkan salah satu berita yang dilansir bahwa ulang dulu lagi dari awal deh.